Jumpa lagi di Wibu TV. Iya, yang ada di tangan saya ini, ya benda kecil ini adalah Clef R1 Portable SSD. Sebuah SSD portable yang mungil ya. SSD eksternal ini menawarkan kecepatan sampai dengan 1000 MB per second. Dan tentunya kompatibilitasnya juga tinggi karena bisa untuk desktop, laptop, tablet, bahkan bisa dipakai untuk smartphone juga. Bahkan yang menariknya lagi, dalam paket penjualannya juga sudah ada softwarenya yang bisa membantu mengembalikan data kita kalau misalnya tidak sengaja terhapus. Oke, mari kita langsung aja mulai review yang satu ini. Clef R1 SSD Portable ini diperkenalkan tahun lalu dan merupakan storage SSD eksternal pertama dari Clef. SSD dirancang dengan desain yang unik dan dia memiliki fitur-fitur khusus ya, seperti ada konduktivitas thermal pada SSD eksternal ini untuk menjaga suhunya supaya lebih stabil. Oke, langsung aja kita mulai dari bahas paket penjualannya. Di sini kita bisa lihat di dalam tentunya ada satu unit SSD Clef R1 ya. Lalu ada satu buah kabel dual konektor. Dia bisa menggunakan USB 3.2 Type-C to Type-C atau bisa juga 3.2 Type A to Type C ya. Jadi ya itu ya, konektor USB-C yang kecil ke yang kecil atau USB A yang besar ke USB-C yang kecil. Panjang konektor ini adalah 55 cm. Kemudian di dalam sini juga ada kartu ucapan terima kasih dari Clef yang ada link QR code-nya. Ini untuk mengarah ke user manual dan software Do Your Data. Nah, SSD ini memiliki desain yang ramping dengan dimensi panjangnya 10,7 cm, lebar hanya 4,8 cm dengan ketebalan 1,21 cm. Sementara untuk bobotnya itu adalah 66,5 gram. Ya, ini sudah termasuk isinya ya, ada 1 terabyte di dalamnya ya. Untuk material bodinya ini terbuat dari polikarbonat, tapi cukup kokoh ini ya. Lalu di sisinya, ini satu sisinya ada semacam tab atau label dengan bahan fabric di sini ya, dengan tulisan Clef. Jadi seperti di celana jeans gitu. Nah, SSD ini memiliki 2 warna, two tone di sini. Di mana bagian atasnya itu warna hitam dengan tekstur garis-garis yang melintang, sedangkan di bawahnya itu warnanya putih susu transparan gitu ya. Jadi SSD-nya itu bisa kelihatan heatsinknya di balik warna putih ini. Nah, SSD ini pakai heatsink berbasis copper atau tembaga. Tentunya ini untuk bisa menyerap panas yang dihasilkan oleh si SSD itu. Nah, pada kedua sisi sampingnya, kalau kita perhatikan dengan cermat sekali, itu ada lubang-lubang berukuran kecil sekali. Lubang-lubang itu diklaim berfungsi sebagai sirkulasi udara untuk mengeluarkan hawa panas dari dalam unit SSD ini. Kemudian di salah satu sisinya tentunya ada konektor USB Type-C yang di sebelahnya ada lampu indikator. Secara keseluruhan desainnya stylish ya. Oke, untuk spesifikasi interface-nya adalah USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Protokolnya internal ya, itu adalah NVMe 1.4. Ya, di dalamnya dia pakai NVMe, tapi interface keluarnya itu USB atau USB Attached SCSI Protocol. Untuk compatibility OS dia pakai Windows 8, 8.1, 10 atau yang lebih tinggi. Jadi 11 jelas bisa. Bisa juga Android 5.0 atau yang lebih tinggi, tapi tentunya yang memiliki port USB Type-C dan mampu menyuplai daya yang cukup. Kemudian bisa juga untuk Linux kernel 2.6 atau lebih tinggi. Dan tentunya bisa juga dipakai di Mac OS ya. Untuk kapasitas itu ada 2 pilihan, bisa 500 GB atau 1 TB. Yang kita uji sekarang yang 1 TB. Nah, tentunya yang satu ini datang dengan software pendukung, tapi bukan di dalam SSD-nya. Software ini namanya adalah Data Recovery by Do Your Data ya. Software ini bisa di-download secara gratis melalui situs resmi Clef. Nah, untuk mendapatkan software ini, pengguna wajib memasukkan serial number dari SSD eksternal ini sebelum bisa melanjutkan proses download. Ya, jadi kalau kalian tidak punya SSD eksternal ini ya, kalau pakai brand lain nggak bisa. Tentunya software ini berguna untuk memulihkan data berharga yang mungkin terhapus secara tidak sengaja di dalam SSD ini. Jadi softwarenya sangat berguna ya.
Oke, mari kita langsung uji aja si SSD ini. Dan ini adalah testbed yang kami gunakan. Kami menggunakan sebuah PC desktop tentunya ya, biar mantep performance-nya. Sebagai catatan, kami menggunakan port USB 3.2 Gen 2 10 Gbps yang ada di dalam testbed kami untuk menguji kecepatan maksimum dari SSD eksternal itu. Dengan Crystal Disk Mark, kita bisa mendapatkan kecepatan baca 1065 MB per second. Lalu untuk kecepatan tulisnya adalah 1026 MB per second. Jadi terbukti ya yang katanya 1000 Mbps. Ya memang ini adalah peak performance atau performa tertinggi yang mampu dicapai. Tapi setidaknya udah terbukti ya. Jadi bukan kaleng-kaleng yang satu ini. Nah oke, kita juga penasaran gimana kalau SSD eksternal ini terhubung ke PC lewat port USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Ya kan port USB 3.2 itu bisa ada yang 10 Gbps, ada yang 5 Gbps. Hasilnya akan beda-beda. Nah, kalau kita pasang di 5 Gbps, kecepatan sekuensial bacanya itu mencapai 454 Mbps. Sementara tulisnya ada di 461 Mbps. Jadi bisa dilihat ya, kalau kalian salah colok USB, kecepatannya turun lebih dari separohnya. Jadi jangan sampai salah pakai USB kalau mau mendapatkan performa tertinggi dari SSD eksternal ini. Oke, sekarang kita coba pengujian real life. Kita copy data file ya berukuran 16 GB. Tentunya kita pakai yang USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, jangan yang 5 ya. Nah, kecepatan transfer yang dilaporkan oleh Windows 11 saat pengujian ini adalah 550-an Mbps dan sempat naik ke sekitar 610-an Mbps. Untuk durasi copy file sekitar 16 GB ini adalah kurang lebih 28 detik. Nah, lalu pada saat kita mencoba kebalikannya, jadi kita copy data dari SSD ini ke sistem kami ya. Hasilnya adalah kecepatan transfernya itu mencapai 770-an Mbps dengan durasi copy sekitar 21 detik. Jika dilihat dari skenario pengujian copy ini, performa yang dimiliki SSD tergolong oke sih untuk kelasnya ya. Ya kita nggak bisa berharap bahwa kecepatan teoritis tadi bisa nyampe di sini ya. Untuk real time pasti ada banyak hal-hal lain yang mengganggu. Nah, kami juga penasaran untuk uji copy file data dengan ukuran yang lebih besar lagi. Seperti biasa kita pakai yang 60 GB. Saat proses copy file yang 60 GB ke SSD ini ya, ke dalam SSD ya, kecepatan transfernya itu sekitar 650-an Mbps. Kemudian setelah agak lama dia turun dan stabil di kecepatan transfer sekitar 500-an Mbps. Ini membuktikan bahwa write buffer atau SLC cache yang dimiliki SSD ini cukup besar ya rupanya ya. Nah, untuk durasi proses copy yang tadi itu sekitar 1 menit 41 detik untuk ukuran file 60 GB. Nah, kalau kalian merasa bahwa kecepatan transfer tadi kurang kencang, sebetulnya ada cara untuk meningkatkan kecepatan transfernya lagi nih. Ada caranya nih. Caranya adalah dengan masuk ke Device Manager, lalu pada menu Policy kita harus mengubah konfigurasi Removal Policy dari Quick Removal ke Better Performance. Lalu kami uji lagi nih ya. Dan hasilnya untuk transfer file yang 60 GB lagi, kecepatannya langsung meningkat ke 700-an MB per second. Lebih kencang ya dari 600-an ke 700-an. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian berikutnya. Unzip file berukuran 80 GB. Nah, unzip ini memang unik ya, karena kan file yang di unzip itu ada di dalam sini. Jadi dia akan di uncompress lalu akan ditulis ke dalam lagi. Ini biasanya akan membuat kerepotan untuk device-device yang baca tulisnya itu lamban ya. Nah, dengan proses unzip file 80 GB, kita lihat bahwa kecepatan di awal itu mencapai 230 Mbps. Kemudian seiring berjalannya proses unzip, kecepatannya berkurang sedikit ke 207 Mbps. Jadi, unzipping file 80 GB dari SSD ini ke SSD ini sendiri, itu butuh waktu sekitar 6 menit 26 detik. Oke, sekarang mari kita uji suhunya juga. Tapi tentunya kita hanya bisa detek suhunya dari luar ya. Kita nggak bisa cek suhu dalamnya. Kalau itu suhu dalam kita mau cek, kita harus bongkar. Dan itu akan mengubah semua thermal system di dalamnya. Jadi kita hanya tes bagian luarnya aja. Jadi paling nggak kita akan ngecek seberapa nyamannya kalian menghandle ini pada saat dia lagi dalam proses data transfer yang tinggi ya. Di sini kita lihat pada saat proses data transfer yang besar, itu suhu tertingginya mencapai 43 derajat Celcius di area dekat konektor port USB Type-C. Sedangkan pada area permukaan lainnya itu hanya sekitar 30-an derajat Celcius. Ini semua dilakukan di ruangan yang kurang lebih suhunya sekitar 25 derajat Celcius.
Oke, lalu bagaimana kalau kita mau konekin ini ke smartphone? Ya, kita nyoba beberapa smartphone dan tingkat keberhasilan kita itu lebih tinggi pada smartphone kelas flagship memang ya. Ya tentunya karena konektor USB Type-C-nya mungkin bisa menyuplai daya yang memang lebih besar. Nah, kalau bicara soal harganya, sayangnya saat kami terima ini, benda ini belum dijual di Indonesia. Tapi kabarnya, kenapa kami review, Clef akan segera menghadirkan ini ke Indonesia. Ya, semoga aja harganya akan jadi menarik ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, SSD ini datang tidak disertai dengan kantong atau pouch ya. Jadi ya sebaiknya sih untuk menjaga estetikanya, kecantikannya, ini kalian sediakan kantong sendiri ya. Kalau mau dikantongin mungkin ntar takutnya ketemu dengan kunci atau uang receh gitu ya. Lalu kemudian untuk mendapatkan performa maksimal, pastikan SSD ini terhubung ke port USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Dan kalau kalian mau menyambungkan ini ke smartphone, tentunya kalian harus lihat-lihat dulu smartphone-nya ya. Belum tentu semua smartphone akan bisa mendukung atau menyuplai daya untuk mengaktifkan SSD yang satu ini. Dari sisi menariknya, jelas ini kenceng karena kecepatan transfernya bisa mencapai 1000 Mbps paling nggak secara teoritis melalui Crystal Disk Mark. Ini membuatnya 2 kali lebih kencang ketimbang SSD yang berbasis SATA. Ya, mantep ini. Performa juga konsisten karena adanya SLC cache di sini. Lalu dia sudah memiliki heatsink bawaan di dalamnya untuk menjaga suhunya ya. Dan sudah tersedia kabel 2-in-1 yang lengkap nih jadinya ya. Jadi udah lengkap, ada kabel Type-C to Type-C dan Type-C to Type-A juga di situ. Lalu dia menyediakan software pemulihan data dari Do Your Data dalam paket penjualannya. Software seperti ini emang jarang tersedia di SSD eksternal yang lain. Kemudian garansi lumayan panjang, sekitar 3 tahun. Dan ya penampilannya ramping, elegan ya. Desainnya juga cenderung minimalis dan tab di sampingnya ini, wah mungkin ini menarik sih. Beda aja gitu rasanya kalau tiba-tiba ada bahan fabric di samping di sini. Nah tapi tentunya kalau kalian mau coba cabut ini ya bisa aja sih cabut atau digunting. Cuman kok kayaknya sayang ya, jadi unik aja. Lalu untuk durabilitasnya ini jelas, ini akan lebih tinggi jauh dibanding kalau kalian membawa hard disk eksternal. Ya, jadi pada akhirnya kalau dia sudah hadir ke Indonesia, kayaknya ini akan jadi salah satu pilihan yang sangat menarik sekali bagi kalian yang memang membutuhkan untuk bawa data yang besar dan butuh konektivitas yang luar biasa kencang. Mungkin konten kreator yang mau langsung copy datanya yang besar dengan cepat, mau kalian bermain dengan video 4K, nggak ada masalah dengan yang satu ini. Ya, jadi apapun kebutuhannya, kalau yang dibutuhkan adalah transfer data besar dan bisa dibawa kemana-mana, ya ini adalah salah satu pilihan yang menarik kalau udah hadir di Indonesia. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.